Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Faiz Abdori, NIM 20205303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain penelitian. Macam-macam desain penelitian. Yang pertama, type of research design terdiri dari causal comparative, experimental, expansive, historical, Asian research, survey, correlation. Yang pertama, riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan riset that allow for the cause of before to be enabled. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan, adapun sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok itu sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain: yang pertama, independent variable. 4. Merupakan faktor yang dapat dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable. DV adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi oleh faktor tetap. Yang ketiga, experimental condition atau group adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, control condition atau grup yang merupakan kumpulan grup yang tidak manipulasi. Yang kelima, converging variable, misalnya cuaca hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti. Contoh, misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk, dan pada petakan sawah kedua diberikan pupuk. Contoh kedua, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan dua contoh tersebut dapat diambil satu argumen. Yang pertama, eksperimental merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Yang kedua, pembanding atau kontrol. Di antara kedua contoh tersebut di atas dengan experimental design, di mana nanti penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Yang ketiga, muncul sebelum dampak atau bisa juga disebut oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lain, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang disebut merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dengan tulisan. Misalnya, walaupun letak geografinya berbeda tinggi, kesuburan dan tingkat kemiripan sama, untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, diusahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian tersebut terdapat hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup terbatas saja, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan maupun tesis. Di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimen riset, baik berupa simulasi, ada pembanding, dan hasilnya berupa grafik. Misalnya grafik produksi dan beberapa dari panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimen riset, grafik produksi dari beberapa hasil panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini tersebut dengan metode eksperimental, sedangkan para penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental, baik berupa case study maupun
penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi dari dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melindungi hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimen ada yang disebut dengan independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa merupakan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen pada faktor yang dimanipulasi. Yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya yang pertama tanpa pemupukan, yang kedua pemupukan dengan 0,5 kg per hektar, yang ketiga pemupukan dengan 1 kg per hektar, yang keempat dan pemupukan 1,5 kg per hektar. Kita mendapatkan hasil yang berbeda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg per hektar. Ternyata hasil produksinya menurun. Itu berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data kita dapat digambarkan grafik yang membeda-bedakan di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Analisis menggambarkan pada grafik ini menjadi dua. Yang pertama, independen variabelnya adalah pemupukan dan dependent variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut dengan batasan dari penelitian. Yang kedua, kuasi eksperimental. Samakan dengan penelitian eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment, misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelumnya ada marketing, walaupun kita punya sistem penjualan yang meningkat pada saat itu belum peningkatan itu jadi adanya marketing. Artinya benchmarknya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi teknologi informasi. Untuk membandingkan bagaimana tingkat produksinya sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Sebelum ada IT, tingkat produksinya pernah mencapai titik maksimal dan kemudian juga dilihat bagaimana prosesnya dari yang lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one shot test, no control group atau tidak ada control group. Yang ketiga, causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun sesuatu riset metodologi. Metodologi causal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimental, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya bentuk comparative research. Independen variabel pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan treatment. Penelitian komparatif lebih berfokus pada dampak atau efek yang terjadi. Dengan data cari apa yang terjadi penyebab dari dampak tersebut serta nilai perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Untuk meneliti data bisa digunakan sebagai macam cara perhitungan atau uji statik. Bila investors ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Bila penelitian dilakukan lebih ke arah penelitian eksperimen, maka hasil yang didapat berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Dari hasil data dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan setiap 1 bulan independen variabel, berapa tambahan dependent variabelnya. Berdasarkan grafik didapatkan cari rata-rata dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun
tidak signifikan. Mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian kita tidak perlu selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisis lainnya seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kuantitatif dengan menggunakan sumber data berupa tabel, grafik, dan model. Misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa dihubungkan oleh data penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif biasanya sampel memiliki yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian bersifat kualitatif datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Misalnya perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dari 3 tahun terakhir, bagaimana proses lihat polanya dengan unit yang sama. Kita bandingkan ini untuk komparatif riset. Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT merupakan terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena semuanya merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 55% proyek IT gagal. Porsi tersebut penyebab gagalnya proyek IT ini adalah adanya kesalahan pada rekrutmennya. Dia tidak bisa mengontrol proyek orang lain karena bersifat kooperatif. Tidak ada unsur objektif yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing dapat didukung oleh data-data dari hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak jadi masalah asal diungkap desainnya yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali dan desain suatu riset berupa peluang di mana bisa diusulkan, misalnya SI untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya, setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah, sehingga data tersebut lalu dengan beberapa perubahan yang terjadi. Yang keempat, correlated regression. Penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasi ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya koalisi atau hubungan sebab akibat, tetapi causality terjamin adanya korelasi. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Dan korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinformasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak ada korelasi tersebut akan gugur. Contoh lain, kita ingin melihat tingkat gross national product atau GNP suatu negara dengan adanya kelibatan IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar suatu suara semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar atau bisa tidak. Untuk itu maka harus dikaji apakah benar strategi bisnis tersebut dan negara tersebut terkait dengan peran IT maupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak bisa diamati. Korelasi menghitung derajat perhitungan antara dua atau lebih variabelnya. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan logik atau ramalannya. Contoh antara lain simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel Google, maka dalam penerapan asumsi tadi kita tidak bisa tahu bahwa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi menjadi jumlah dokumen yang terambil. Jadi kalau ada berubah jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil, maka disimulasi untuk menggambarkan precisionnya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi dipakai. Cari kategorical interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat misalnya orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.